Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk video kali ini dari kelompok kami akan membahas materi akuntansi manajemen yaitu harga transfer. Kelompok kami menggunakan 2 orang yaitu Muhammad Taufikur Rahman dan saya sendiri Muhammad Zidan. Oke, untuk definisi harga transfer, jadi apa sih itu harga transfer? Jadi harga transfer adalah harga produk atau jasa yang ditransfer kepada suatu unit di dalam suatu perusahaan yang menggunakan produk atau jasa dari unit lainnya di dalam perusahaan tersebut. Misalnya ketika perusahaan X memiliki divisi A yang memproduksi komponen dan divisi B yang merakit produk jadinya. Nah, divisi A yang memproduksi ini dia memasuk komponen ke divisi B. Nah, harga transfer dalam kasus yang saya sebutkan ini adalah harga yang dibayar divisi B kepada divisi A untuk setiap komponen yang mereka beli gitu. Selanjutnya itu ada dampak harga transfer. Jadi seperti yang kita ketahui, penentuan harga transfer ini merupakan keputusan krusial dalam perusahaan multinasional atau perusahaan dengan struktur multidivisi, yang mana penetapan yang tepat akan mendorong kinerja perusahaan secara keseluruhan, sedangkan penetapan yang keliru itu dapat menimbulkan berbagai permasalahan. Salah satu dampaknya itu adalah motivasi manajer divisi. Kok bisa dia memotivasi manajer divisi gitu? Jika kita lihat lagi, harga transfer yang ditetapkan secara wajar akan memotivasi manajer divisi untuk mengambil keputusan yang menguntungkan perusahaan secara keseluruhan. Dan harga transfer yang tidak wajar dapat mendorong manajer divisi untuk memanipulasi kinerja divisi mereka demi mencapai target laba yang tidak realistis. Maksudnya gimana gitu? Untuk itu kita lihat dampak keduanya, yaitu dampak terhadap laba divisi, yang mana seperti contoh yang saya sebutkan tadi, divisi A ini dia memproduksi komponen divisi dan divisi B ini dia yang merakitnya gitu. Nah, untuk divisi A ini dia bisa menjual ke pasar dan ke divisi B. Sedangkan untuk divisi B ini dia harus membeli komponennya dari pasar atau divisi A gitu untuk memproduksi produk akhirnya. Nah, jika kita lihat-lihat divisi A ini dia outputnya ini adalah pendapatan yang mana itu meningkatkan laba bersih dan meningkatkan ROI perusahaan. Sedangkan untuk divisi B ini dia outputnya itu adalah biaya yang mana itu menurunkan laba bersih dan menurunkan ROI. Untuk selanjutnya itu ada kebijakan harga transfer. Nah, yang mana salah satunya itu adalah harga transfer minimum. Maksudnya itu adalah harga transfer yang tidak membuat divisi A, yang mana itu divisi produksi tadi, mengalami kerugian jika produknya itu dijual ke pihak internal. Untuk yang kedua itu ada harga transfer maksimum, yang mana itu harga yang tidak membuat divisi B, divisi perakit ini mengalami kerugian jika produk dibeli dari pihak internal maupun eksternal. Oke, untuk selanjutnya itu ada metode penetapan harga transfer, yang mana di sini ada 3 metode. Yang pertama itu ada dasar biaya, yang kedua itu ada harga pasar, yang ketiga itu ada negosiasi. Penentuan harga transfer atas dasar biaya atau cost-based transfer pricing. Pada penentuan harga transfer ini, harga jual barang yang ditransfer antar divisi didasarkan pada biaya penuh produk yang ditransfer. Biaya penuh yang ditransfer dapat dipilih antar biaya sungguhnya atau biaya penuh standar. Jika menggunakan biaya penuh sungguhnya, memiliki kelemahan yaitu divisi pembeli akan dibebani dengan ketidakefisienan di divisi penjual. Oleh karena itu, biaya penuh sungguhnya menurut saya tidak baik untuk penentuan harga transfer. Jika menggunakan biaya penuh standar, divisi pembeli tidak dibebani ketidakefisienan divisi penjual, akan tetapi biaya standar menimbulkan keengganan bagi divisi penjual untuk memperbaiki efisiensi produksinya. Seperti itu. Jika divisi penjual memperbaiki efisiensi produksinya, biaya penuh sebagai dasar penentuan harga jual akan turun, sebagai akibat harga transfer juga akan turun.
Metode penentuan harga transfer berdasarkan biaya dibagi menjadi 3, yakni full costing, variable costing, dan activity based costing. Penetapan harga transfer dengan full costing. Jika full costing ini dipakai sebagai pendekatan perekayasaan biaya yang digunakan sebagai penentuan harga transfer, unsur yang diperhitungkan pada harga transfer adalah sebagai berikut, yakni harga transfer sama dengan biaya produksi ditambah biaya non-produksi ditambah laba. Selanjutnya, penetapan harga transfer dengan variable costing. Ini dipakai sebagai pendekatan perekayasaan biaya yang digunakan sebagai dasar penentuan harga transfer. Unsur-unsur yang diperhitungkan pada harga transfer ini sebagai berikut, yakni harga transfer sama dengan biaya produksi variabel ditambah laba. Yang selanjutnya yakni metode ABC. Jika metode ABC ini dipakai sebagai penetapan harga transfer, unsur-unsur yang diperhitungkan pada harga transfer dapat digolongkan sebagai berikut, yakni harga transfer sama dengan biaya penuh ditambah laba. Biaya penuh ini ada empat pada metode penetapan harga transfer metode ABC. Jika metode ABC ini dipakai sebagai penetapan harga transfer, unsur-unsur yang diperhitungkan pada harga transfer dapat digolongkan sebagai berikut, yakni harga transfer sama dengan biaya penuh ditambah laba. Untuk biaya penuh ada 4 unsur, yakni unit level activity, batch related activity, product sustaining activity, dan facility sustaining activity. Selanjutnya ialah harga transfer atas dasar harga pasar. Harga transfer antar pusat laba didasarkan atas harga pasar produk tersebut. Metode ini dapat dipakai bila produk yang dipertukarkan itu dijual di pasar dengan persaingan yang sempurna. Harga transfer berdasarkan harga pasar dianggap paling baik karena mencerminkan kepentingan kedua pihak yang independen. Harga transfer ini sama dengan harga yang dibebankan dengan pihak luar. Kelemahan dari penentuan harga transfer atas dasar harga pasar, yang pertama, harga pasar seringkali berubah, sehingga harga transfer produk antar divisi perlu dihitung kembali. Yang kedua, penghematan biaya yang timbul karena produk ditransfer ke departemen lain atau tidak dijual pada pihak lain, dalam bentuk pengurangan harga pasar yang seharusnya tidak hanya dinikmati oleh departemen pembeli saja, begitu. Yang ketiga, yakni daftar harga seringkali tidak mencerminkan harga pasar yang sesungguhnya, atau harga pasar produk tidak termuat dalam daftar harga sehingga untuk memperoleh informasi harga pasar itu perlu tambahan pengorbanan waktu dan biaya. Yang terakhir, yakni tidak semua produk yang ditransfer itu antar divisi memiliki harga pasar. Selanjutnya, harga transfer atas dasar negosiasi. Penentuan harga transfer atas dasar tawar-menawar antara divisi penjual dengan divisi pembeli. Metode negosiasi ini dapat diterapkan dengan baik jika para manajer divisi mempunyai wewenang penuh untuk mengambil keputusan mengenai harga transfer. Di samping itu, setiap manajer harus memiliki informasi mengenai harga pasar atau harga pokok dari produk atau jasa yang dipertukarkan, dan kemampuan untuk melakukan negosiasi dengan baik. Selanjutnya, kondisi tersebut jika tidak terpenuhi, umumnya penentuan harga transfer atas dasar negosiasi, maksud saya, akan memakan waktu yang relatif lama dan cenderung menimbulkan konflik antar manajer divisi yang bernegosiasi. Penentuan harga negosiasi menganjurkan proses tawar-menawar bebas atau arm's length antar divisi seolah-olah sebagai kesatuan usaha yang terpisah. Kebebasan ini tercipta jika divisi harga transfer atas dasar negosiasi. Alternatif yang lain dalam penentuan harga transfer adalah metode negosiasi, yaitu penentuan harga transfer atas dasar tawar-menawar antara divisi penjual dengan divisi pembeli. Metode negosiasi ini dapat diterapkan dengan baik jika para manajer divisi mempunyai wewenang penuh untuk mengambil keputusan mengenai harga transfer. Di samping itu, setiap manajer harus memiliki informasi mengenai harga pasar atau harga produk
dari produk atau jasa yang dipertukarkan, dan kemampuan untuk melakukan negosiasi yang baik. Jika kondisi tersebut di atas tidak terpenuhi, umumnya penentuan harga transfer dasar atas dasar negosiasi akan memakan waktu yang relatif lama dan cenderung menimbulkan konflik antar manajer divisi yang bernegosiasi. Penentuan harga negosiasi menganjurkan proses tawar-menawar bebas atau arm's length antar divisi seolah-olah sebagai kesatuan usaha yang terpisah. Kebebasan ini tercipta jika divisi penjual dapat pula menjual produknya ke pihak luar dan divisi pembeli dapat membeli produk yang sama dari pihak lain. Metode ini memiliki beberapa kelemahan, antara lain memerlukan waktu perundingan yang lama, cenderung menimbulkan konflik antar divisi, laba divisi sangat peka terhadap keahlian manajer divisi dalam tawar-menawar. Selanjutnya, jika harga negosiasi ini sudah tidak memuaskan, maka dapat mengakibatkan produktivitas yang rendah. Jika transfer produk antar divisi sangat besar dan tidak ada harga pembanding di luar, maka penerapan metode negosiasi sifatnya terbatas dan manajer kantor pusat biasanya menentukan peraturan pengadaan dan harga transfer. Untuk contoh soal harga transfer berdasar negosiasi, PT Batu Halak dengan dua divisi yang saling melakukan transaksi, yaitu divisi penjual atau A dan divisi pembeli atau B. Divisi A bekerja dengan full capacity dan menjual produknya ke pasar luar. Jika divisi A tidak menjual kepada pasar luar atau dijual ke divisi B, maka divisi A dapat menghemat biaya pemasaran dan distribusi sebesar $700 per unit. Perusahaan bekerja selama 250 hari per tahun dan informasi kedua divisi adalah sebagai berikut yang tertera pada tabel di samping. Untuk penyelesaian soalnya, ini kedua divisi sepakat untuk melakukan harga transfer dengan menjual produk dari divisi A ke divisi B. Divisi ini tidak perlu mengeluarkan biaya pemasaran dan distribusi variabel. Harga transfer minimum yakni 500.000 dikurangi 10.000 dikurangi 490.000 atau per unitnya 490.000 dibagi 250. Mohon maaf, 490.000 dibagi 12.500 dikurangi 39,20. Harga transfer maksimum 500.000 atau per unitnya 500.000 dibagi 12.500 dikurangi 40 per unit. Kedua divisi hendak merealisir harga transfer negosiasi yang sudah disepakati, yaitu 40 ditambah 539,20 dibagi 2, dan hasilnya yakni 39,60 US dollar. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.